Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayah bunda para peserta kajian fikih muamalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di majelis ilmu ini dalam rangka thalabul ilm berkaitan dengan pembahasan fikih muamalah, di mana kajian ini diadakan oleh komunitas Ummahat PBO Belanja Berkah Online dan juga PAF Bogor, ya Bazar Al-Fatih Bogor, sebagai sebuah upaya, sebagai sebuah usaha untuk mengilmui usaha-usaha kita ataupun aktivitas-aktivitas kita yang berkaitan dengan muamalah ataupun jual beli, agar kita semua terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan lebih dari itu, pembahasan fikih muamalah bukan sekedar fikih muamalah sebagaimana yang kemudian kita pelajari di luar sana, namun di komunitas belanja berkah online ya, dan juga Bazar Al-Fatih Bogor, kita berharap pembahasan tentang fikih muamalah ini menjadi sebuah rangkaian upaya kita untuk menghadirkan peradaban Islam. Ya, karena lagi-lagi pembahasan fikih muamalah bukan sebuah puzzle terpisah, tapi dia adalah satu bagian puzzle yang kemudian melengkapi gambaran Islam yang indah, sehingga dengan mempelajari semua aspek dalam Islam, kita akan tergambar betapa indahnya agama kita, betapa luar biasanya syariat yang diberikan oleh Rabb kita kepada kita, sehingga semakin punya kebanggaan kita terhadap agama kita, sehingga kita pun tidak mencari izzah, mencari kemuliaan, mencari kebanggaan dari orang-orang yang ada di luar Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi pada wasallam. keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang selalu senantiasa menjalankan ajarannya, syiarnya, dan memperjuangkan sunnah-sunnahnya. Dan kita berharap kita semua yang ada di sini termasuk ke dalam barisan yang selalu mencoba untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, menjaga ajaran-ajaran yang beliau bawa, dan berharap kita pun Allah Subhanahu wa taala berikan hal yang sama sebagaimana yang dahulu Allah berikan kepada generasi terbaik, yaitu generasi para sahabat yang langsung di bawah bimbingan manusia paling mulia, guru terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para peserta kajian fikih muamalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan dari kitab ensiklopedia fikih muamalah dalam pandangan 4 mazhab, di mana pembahasan kita masih seputar jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini kita fokuskan pada beberapa tema. Yang pertama adalah jual beli ahlul hadar dengan ahlul badi. Ya, jual beli orang yang tinggal di perkotaan dengan orang yang tinggal di pedalaman. Kemudian juga nanti akan kita bahas tentang jual beli talaki arukban, dan kemudian jual beli berkaitan dengan menjual kepada pembeli orang lain. Ya, 3 tema ini, dan kalau masih memungkinkan ada waktu kita akan sambung dengan jual beli najas. Dan di awal lagi-lagi perlu kita sampaikan pembahasan tentang fikih muamalah. Saya tidak mau dikupas hanya secara hukum fikih sehingga terkesan asal apa yang kita lakukan ya sudah sah sesuai syariat maka sudah selesai. Saya tidak mau seperti itu. Kita belajar di sini tadi sebagai sebuah upaya untuk membangun dan mendapatkan gambaran ajaran Islam secara lebih utuh lagi, sehingga masalah kita bukan sekedar halal dan haram, sah atau tidak sah, namun lebih dari itu ada sebuah konsep besar. Ya, ada sebuah niatan besar yang ingin kita hadirkan dengan mempelajari fikih muamalah. Terlebih fikih muamalah ini berkaitan dengan aktivitas jual beli kita, aktivitas muamalah kita dengan saudara-saudara kita, baik itu yang beriman ataupun bahkan
dengan orang-orang yang di luar Islam. Nah, ini bukan sekedar upaya ataupun, usaha yang tidak berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, karena lagi-lagi, usaha kita dalam jual beli, kemudian upaya kita dalam muamalah selalu berkaitan erat dengan, mencari ma'isyah, mencari rezeki, di mana kita mengimani, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala adalah yang, Maha memberikan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala pun ya telah, menjelaskan kalau, untuk rezeki ya jelas sudah Allah Subhanahu wa taala jamin. Ya bagi setiap makhluk-makhluknya tidak akan ada rezeki yang tertukar, dan bahkan ketika kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, maka Nabi Musa mengajarkan kepada kita ketika ditanya oleh Firaun, qala faman rabbukuma ya Musa? Siapa wahai Rabb kalian wahai Musa? Maka Nabi Musa mengatakan qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Nabi Musa mengatakan Rabb kami adalah yang memberikan segala sesuatu kepada ciptaannya kemudian memberikan petunjuk. Di ayat ini kalau kita lihat ternyata ada urutan yang tidak biasa, yang harusnya dimulai dengan Allah menciptakan, kemudian Allah memberikan semua yang dibutuhkan oleh ciptaannya, kemudian Allah memberikan petunjuk, tapi Nabi Musa memulai bahwasanya Rabb ataupun Allah itu yang memberikan segala sesuatu. Kepada siapa? Kepada ciptaannya. Seakan sebelum manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin pemberian-pemberian yang Allah nantinya akan berikan sesuai dengan kebutuhan manusia tersebut. Dan bahkan berkaitan dengan hadis, ketika ditiupkan ruh, maka sudah dicatatkan rizkinya, amalnya, ajalnya, ya, ataupun bahagia ataupun sengsara. Sehingga berkaitan dengan masalah rezeki adalah sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini rezeki kita sudah Allah Subhanahu wa taala atur, dan kita mencari rezeki itu pun ya jelas ingin mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin ya kita mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala tapi nanti berbuat buruk kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, berbuat tidak baik kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita bermuamalah, ya kita berjual beli dan kita mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa kita berbuat baik kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sedang bermuamalah dengan Allah dalam masalah rezeki. Kalau kita berbuat baik dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka yang memberikan rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita hanya mengejar keuntungan dan kemudian kita lupa Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar aturannya dan berbuat buruk kepada makhluk-makhluknya, ya berbuat tidak baik kepada hamba-hambanya, maka bagaimana kita berharap rezeki dari Allah kalau kita berbuat ya tidak baik kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga muslimin punya keyakinan yang kuat berkaitan dengan masalah rezeki, ya di mana bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Dan di langit ada rezeki bagi kalian dan apa yang dijanjikan bagi kalian, dan fawarob bisama iwal ard, ya demi Rabbnya langit dan bumi, sesungguhnya yang demikian adalah hak sebagaimana kamu sekalian ya sekarang bisa berbicara. Nah artinya masalah rezeki sudah menjadi sebuah keyakinan bagi kita, sehingga kalau kita bermuamalah ya bukan sekedar hanya mengejar keuntungan duniawi, tapi lebih dari itu kita sedang mengejar keuntungan ukhrawi dengan menjalankan aturan Allah, dengan berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah, kepada hamba-hambanya Allah, ya sehingga setelah itu perkara kemudian Allah hadirkan keuntungan ataupun tidak, Allah tahu yang terbaik bagi kita. Ya sehingga kalau muslim sudah punya keyakinan seperti itu, dia tidak akan bermuamalah dengan muamalah yang melanggar aturan Allah ataupun menyakiti hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu ya tujuan jual beli atau bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Nah, sehingga di sini nanti ada pembahasan tentang jual beli, di mana kalau kita lihat apakah jual beli ini sah, maka kita katakan jual beli ini sah. Kenapa? Karena rukunnya semua terpenuhi. Karena syarat sahnya semua terpenuhi.
Ya rukunnya ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barang, ada harga, kemudian ada sirat, ya akad. Kemudian nanti detailnya ada keridhaan, barangnya jelas, harganya jelas. Tapi ternyata ketika rukun terpenuhi, kemudian syarat sah terpenuhi, tidak otomatis kemudian dia menjadi muamalah yang halal untuk dilakukan. Mungkin dia sah, ya secara hukum dia sah, tapi bisa jadi yang sah ini pun masih haram. Ya, yang sah ini pun masih haram. Jadi ada jual beli yang dia tidak sah sejak awal, ya otomatis haram. Ada yang dia sah, tapi juga masih haram. Ya, maka di sini yang kemudian perlu kita pahami kenapa Allah Subhanahu wa taala masih mengharamkan model jual beli yang kalau kita lihat aturannya dia sudah sah. Ya, berarti ada sesuatu yang dilanggar. Dan yang dilanggar ini ya jelas menjadi sebuah roh besar dalam konsep peradaban Islam. Ya, sehingga bukan sekedar muamalah sah atau tidak sah, tapi lebih dari itu ada hal-hal yang kemudian dia menabrak roh peradaban Islam sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan jual beli atau muamalah yang seperti itu menjadi muamalah yang haram. Baik, yang pertama adalah jual beli ahlul hadar. Ya, ahlul hadar, ulama menjelaskan tentang eh, tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Nanti ada ahlul hadar, ada ahlul badiyah. Adapun ahlul hadar adalah mereka yang tinggal di sebuah tempat dan mereka membangun rumah permanen di tempat tersebut. Ya, seakan hidup mereka memang di situ saja dan tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang demikian ini disebut dengan ahlul hadar. Baik itu tinggalnya di kota ataupun tinggalnya di perkampungan tapi sudah tetap, tidak nomaden. Nah, adapun ahlul badiyah, ya ahlul badi atau al-badi yang di kita kemudian dikenal dengan Badui, ya yang dulu Arab Badui, yaitu orang-orang Arab yang mereka tidak membangun rumahnya itu dengan bangunan yang permanen, ya mereka hanya membangun tenda-tenda yang kemudian mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena kebanyakan mereka pekerjaannya adalah pengembala. Sehingga kalau kemudian rumput habis di sebuah tempat, mereka akan berpindah ke tempat yang lain yang kemudian ditumbuhi oleh rerumputan. Nah, sehingga orang-orang yang tinggal di Al-Hadar, ya mereka menetap di situ. Tapi kalau orang-orang yang tinggal di Al-Badiyah, mereka selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dan masing-masing punya karakter, ya masing-masing punya pengetahuan yang jelas antara satu dengan yang lain tidak sama, ya tapi berbeda. Nah, di sini ternyata Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang sebuah hukum ya dalam masalah jual beli tentang larangan la yabi' al hadir lil badi. Ya hendaklah tidak menjual al hadir orang yang tinggal di sebuah tempat yang tetap lil badi terhadap orang badui, ya terhadap orang yang ya tinggal di pedalaman. Nah, hadis ini ya nanti disambung juga dengan beberapa pembahasan yang lain yang ternyata oleh Imam An-Nawawi juga dinukil dan dimasukkan ke dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Dan kita tahu kitab Riyadhus Shalihin bukan kitab fikih. Ya walaupun Imam An-Nawawi beliau adalah pakar fikih ya dan bahkan banyak kitab fikih yang menjadi rujukan ya dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ya bahkan beliau juga punya kitab fikih perbandingan yang kita kenal dengan Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang mungkin bisa dilihat di belakang saya yang panjang itu adalah kitab fikih karya Imam An-Nawawi yang juga nanti tidak selesai dilanjutkan oleh Imam Subki dan juga Syekh Al-Muti'i. Tapi di kitab Riyadhus Shalihin yang temanya bukan fikih, ternyata hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi padahal pembahasannya adalah pembahasan tentang akhlak. Ya tentang hubungan sesama manusia. Nah, seakan memang lagi-lagi beliau adalah orang yang sangat dalam ilmunya. Paham ada hadis Nabi yang sentuhannya adalah sentuhan fikih. Tapi di balik hadis Nabi yang sentuhannya sentuhan fikih itu juga berkaitan dengan tema-tema yang lain. Makanya jelas akan bermasalah kalau hadis Nabi yang dia mengandung banyak dimensi kehidupan
hanya kita kerucutkan dalam satu tema saja, yaitu fikih muamalah. Nah, sehingga di sini yang tadi ingin saya jelaskan, ya kita ketika membahas fikih muamalah bukan sekedar fikih muamalah, biarkan di luar kita pembahasannya seperti itu, tapi kalau di komunitas kita, ya saya tidak mau seperti itu. Ya karena Islam adalah gambaran Islam yang utuh, ya semua ada urutan, semua ada kaitan, ya sehingga kalau kita punya gambaran yang utuh, kita ya akan bisa menghadirkan keindahan Islam. Ya luar biasanya syariat Islam. Nah, kenapa ada larangan ini? Ya kenapa ada larangan ini? La yabi al-hadir lil badi. Ya janganlah orang yang tinggal di perkotaan itu menjual untuk orang yang berasal dari pedalaman, ya dari al-badiyah. Nah, perlu kita jelaskan lebih dalam. Kalau tadi orang ahlul hadar tinggalnya menetap, kalau ahlul badiyah tinggalnya nomaden, ya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada sebuah kisah berkaitan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan seorang yang berasal dari Arab Badui, yang dikenal dengan Zahir al-Ashja'i. Ya, Zahir al-Ashja'i. Zahir al-Ashja'i ini seorang yang kemudian sangat ya cinta kepada Nabi, sangat dekat dengan Nabi, sehingga ketika dia menjual barang dagangan yang berasal dari tempat tinggalnya di kota Madinah ketika itu, selalu dia menyempatkan untuk mampir ke rumah Nabi. Dia mampir ke rumah Nabi, dan ketika dia mampir ke rumah Nabi, dalam satu momen ternyata dia tidak dapati Nabi sedang berada di rumah, sehingga dia menitipkan beberapa barang untuk hadiah bagi Nabi, kemudian dia pergi ke pasar dan menjual barangnya. Dan ketika Nabi pulang dan diberitahukan kalau Zahir al-Ashja'i ini tadi datang menemui beliau, yang mencari beliau dan memberikan hadiah untuk beliau, maka Rasul tahu, ya pasti Zahir ini pergi ke pasar. Ya karena orang Arab Badui keperluannya ketika datang ke Madinah adalah menjual barang dagangan mereka. Maka Rasul segera pergi ke pasar, kemudian Rasul berjalan di belakang dan memeluk ya Zahir al-Ashja'i dari belakang, dan Rasul mengatakan siapa yang mau ya membeli laki-laki ini, ya dan Zahir ketika dipeluk dari belakang dan kemudian mendengar ada orang yang menjualnya, maka dia mencoba untuk meronta-ronta dan melepaskan dirinya, dan ketika dia tahu yang memeluk dia adalah Nabi Muhammad, ya maka dia gunakan kesempatan itu untuk ya semakin menempelkan dirinya dengan Nabi Muhammad, ya kesempatan yang luar biasa. Yang kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin menjualku? Dan kalau engkau ingin menjualku, ya maka hargaku adalah murah. Ya, dan Rasul mengatakan, tapi sesungguhnya engkau di sisi Allah adalah sangat mahal. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Orang-orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman, ya ketika datang ke kota, entah itu Madinah ataupun kota-kota yang lain, mereka biasa membawa barang dagangan mereka, dan mereka ketika menjual barang dagangan mereka yang itu merupakan ciri khas barang-barang yang mereka hasilkan, dan sebagian besar juga menjadi kebutuhan ya masyarakat perkotaan, tapi mereka tidak tinggal lama di perkotaan. Ya mereka hanya menjual barang mereka ketika barang mereka sudah habis. Ya mereka akan kembali ke kampung halaman mereka. Ya karena mereka tidak menetap di kota, mereka hanya datang untuk menjual barang mereka. Nah, sehingga di saat orang-orang Badui ini punya karakter membawa barang dagangan, dan mereka tidak biasa menetap lama di sebuah tempat, ya mereka menjual ketika barangnya sudah laku, maka mereka kembali, dan barang-barang yang mereka jual ini pun dibutuhkan ya oleh masyarakat perkotaan, maka Nabi melarang jual beli orang, ya orang al-hadar terhadap orang al-badi. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, apa maksud larangan al-hadir, ya orang yang atau ahlul hadar, orang yang tinggal di perkotaan menjual lil badi, ya terhadap atau bagi orang, ya orang yang tinggal di pedalaman. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan ayyakuna lahu simsaran, yaitu menjadi simsar,
ya menjadi maklar bagi si Arab Badui itu. Ya, jadi Abdullah bin Abbas menjelaskan makna larangan hadis ini adalah orang yang tinggal di perkotaan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi maklar, ya untuk menjadi wakil dari si Arab Badui untuk menjualkan barang-barang mereka. Ya, kenapa Nabi melarang yang demikian dan kemudian Nabi menambahkan alasannya. Da'un nas yarzuqullah ba'duhum ba'dah. Biarkan orang-orang itu Allah berikan rezeki ya dengan satu bagian terhadap bagian yang lain. Artinya biarkan sebagian mereka menjadi sebab rezeki bagi sebagian yang lain. Ya, bayangkan barang yang dibawa oleh Arab Badui ini termasuk barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mereka ketika menjual ya biasa menjual tidak terlampau mahal. Ya kenapa? Karena mereka tidak bisa menetap lama di kota karena mereka harus kembali. Tapi ketika ada orang kota yang menawarkan, ya sini barangmu, ya akan aku jualkan. Dan bahkan kemudian orang yang tinggal di kota ini dia tahu tren pasar seperti apa. Ya beda dengan orang Arab Badui yang hanya datang sesekali saja. Ya sehingga ada potensi ketika ada orang kota yang menawarkan ya dirinya untuk menjadi wakil dan maklar bagi si Arab Badui. Ya dia bisa mengetahui nanti barang ini diperlukan oleh masyarakat. Ya harusnya ya tidak dijual semua dulu. Ya ditahan beberapa, dijual sebagian, ditahan beberapa karena punya potensi ya barang ini bisa naik ya di kemudian harinya. Ya sehingga kemudian orang Arab Badui menitipkan barangnya kepada si ahlul hadar tersebut dan oleh si orang kota ini ya dia bisa memainkan harga. Ya dia bisa memainkan harga dan orang Arab Badui yang biasanya langsung menjual barang mereka asal laku saja. Nah, itu kemudian ada yang memfasilitasi ya dengan cara seperti itu yang demikian bisa menjadi madarat. Ya menjadi madarat bagi masyarakat kota secara umum. Ya kenapa? Karena masyarakat kota mereka membutuhkan barang yang dibawa oleh Arab Badui dan dengan cara seperti itu ya ternyata bisa mempengaruhi harga pasar. Ya bisa mempengaruhi harga pasar dan jelas di situ ada unsur kezaliman. Ya makanya kalau kita lihat jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tidak lepas dari tiga ilah besar. Ya tiga alasan besar. Yang pertama berkaitan dengan riba, kemudian yang kedua berkaitan dengan gharar, ketidakjelasan, dan yang ketiga berkaitan dengan kezaliman. Dan salah satu turunan kezaliman adalah ad-dharar, yang madharat. Ya, maka di sini kalau kita lihat, bukankah nantinya Arab Badui akan mendapatkan keuntungan? Bukankah si maklar ini dia pun juga akan mendapatkan keuntungan? Iya. Ya mungkin mereka mendapatkan keuntungan, tapi yang dirugikan adalah ya masyarakat secara umum. Dan lagi-lagi ya kemaslahatan yang bersifat umum lebih didahulukan dibandingkan kemaslahatan yang bersifat ya personal atau individu. Ya sehingga yang demikian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena pasti akan mengganggu harga barang di pasaran. Ya dan akan terjadi permainan harga yang dilakukan oleh si orang kota ini ketika dia dibiarkan untuk menjadi maklar bagi orang-orang Arab Badui. Sehingga Rasul biarkan semua transaksi yang terjadi ya terjadi seperti normalnya ya tanpa harus ada campur tangan orang kota yang menjadi maklar bagi orang-orang Arab Badui. Nah, mungkin kalau kita lihat dari kacamata ekonomi modern, oh ini orang Arab yang tinggal di kota ini hebat dia. Dia mengerti bagaimana memainkan ya permintaan, ya supply dan harga yang ada di pasaran. Ya dia kemudian mengerti tentang supply and demand, kemudian ya dia permainkan supply-nya sehingga kemudian permintaannya semakin besar sehingga harganya semakin. Ya mungkin kalau kita hanya mendahulukan mencari keuntungan duniawi, ya itu kita anggap cerdas, ya itu kita anggap hebat. Ya tapi lagi-lagi Islam tidak dibangun di atas. Ya mencari keuntungan duniawi dengan cara memberi madarat terhadap orang lain. Dan tujuan yang terbesar ya dalam muamalah bukan sekedar mencari keuntungan duniawi, tapi keuntungan ukhrawi.
di mana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat baik dan tidak memberikan madarat ya terhadap hamba-hambanya. Nah, sehingga yang demikian ini, ya pola transaksi yang demikian ini, ya muamalah yang seperti ini punya potensi menghadirkan madarat ya terhadap masyarakat secara umum. Ya dan Nabi kita ya melarang yang demikian. Ya Nabi kita melarang yang demikian. Mungkin pola dahulu adalah tadi ya bai'ul hadir lil badi. Kalau sekarang silakan dikembangkan. Ya apapun model usaha, yang usaha itu kemudian bisa memainkan harga pasar yang kemudian menimbulkan madarat bagi masyarakat secara umum. Nah, yang demikian ya termasuk sesuatu yang diharamkan ya dalam Islam. Nah, maka ya sudah sejak lama Nabi kita mengajarkan tentang sebuah kaidah besar ya tentang bagaimana kita dilarang untuk memainkan harga di pasaran. Ya dengan ulah kita ya berkaitan dengan supply dan permintaan yang ada di pasaran. Nah, sehingga termasuk bai'ul hadir lil badi adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Ya tidak boleh. Ya jadi kalau tadi Abdullah bin Abbas menafsirkan simsaron ya menjadi maklar, namun nanti ya sebagian memaknai dengan makna yang lain. Ya contohnya kalau di kitab ini dijelaskan keharaman jual beli seperti itu terjadi karena 3 hal. Sebagaimana berikut ini, orang kota sengaja datang kepada orang pelosok desa untuk memonopoli perdagangan. Ya jadi seakan memang ya tujuannya menjadi maklar, ya menjadi wakil ataupun bahkan membeli barang dari orang Arab Badui sehingga dia bisa menguasai barang tersebut dan memainkan harga di pasaran. Yang kedua, orang pelosok desa tidak mengetahui harga standar. Ya bisa jadi terjadi potensi penipuan yang dilakukan oleh si orang kota ini ya karena dia ketika bisa mainkan harga dia dapat keuntungan yang sangat besar, tapi kemudian orang Arab Badui yang cara berpikirnya masih sangat sederhana sekali, nah itu kemudian terkadang diberikan apa-apa yang menjadikan mereka senang. Tapi kemudian keuntungan terbesar dan itu dilakukan karena memainkan harga itu didapatkan oleh orang ya perkotaan tadi. Kemudian orang pelosok desa telah membawa barang dagangan untuk dijual di pasar dan lainnya. Ya, artinya kemudian mereka sudah berniat untuk menjual barang di pasar, ya udah jangan kemudian halangi mereka untuk menjual barang mereka di pasar. Ya dengan mencegat mereka dan menawarkan jasa maklar untuk mereka. Ya tapi intinya kalau kita lihat larangan dari jual beli yang seperti ini ya adalah ruh dalam berjamaah ya dalam bermasyarakat ya bahwasanya perilaku individu yang ada di masyarakat tidak boleh memberikan madarat terhadap masyarakat secara umum. Ya walaupun hal itu memberikan manfaat bagi individu tersebut. Ya dan ini lagi-lagi tentang kepekaan. Ya tentang kesadaran, tentang keimanan terhadap ya masalah ukhuwah. Ya bagaimana kemudian kita ridho, kita mendapatkan keuntungan dengan cara memadaratkan orang lain. Ya bukankah dalam Islam itu al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasyuddu ba'dhum ba'dha, orang beriman yang satu dengan orang yang beriman yang lain seperti ya satu bangunan yang satu saling menguatkan yang lain, bukan yang satu merongrong dan mengambil keuntungan dari yang lain. Ya bukankah kemudian Rasul mengatakan matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Permisalan orang-orang beriman dalam cinta mereka, kasih sayang mereka, kelembutan mereka seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka yang lain pun yang merasakan tidak bisa tidur dan merasa demam. Nah, apakah begini ya model muamalah yang kemudian sekedar mencari keuntungan duniawi? Ya maka ya kita tidak mau ya dalam bermuamalah hanya sekedar mengedepankan mencari keuntungan duniawi, tapi lupa dari roh dari muamalah itu sendiri yang di situ adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan ya sehingga yang demikian mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akhlak muslim sudah begitu, ya maka mereka tidak akan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi dan mereka pun tidak akan kemudian ya saling bermusuhan satu pedagang dengan pedagang yang lain, ya satu pembeli dengan pembeli yang lain, ya hanya karena masalah muamalah karena ya apalah artinya kalau kemudian kita mendapatkan kebutuhan kita, tapi menyakiti hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala padahal
Hakikatnya muamalah kita dibangun di atas muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan muamalah terhadap hambanya hanya turunan. Ya, turunan dari muamalah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama yang kemudian diharamkan dalam Islam. Kemudian yang berikutnya ada jual beli talaki aruban. Ya, talaki aruban. Dalam mazhab Hanafi ya nanti disebut dengan ya ada istilah ya talaki al-jalab. Ya, talaki al-jalab. Kemudian dalam mazhab Maliki disebut dengan talaki as-sil'ah ya atau as-sila'. Dan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali disebut dengan talaki aruban. Ya, karena aruban dia jamak dari raqib. Dan kata talaki itu mencegat, menemui. Nah, talaki aruban ya di kitab ini dijelaskan praktiknya secara konkret adalah seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai ke pasar. Ya, jadi orang yang profesinya adalah para pedagang, mereka datang ke sebuah tempat, ya ke pasar yang ada di sebuah tempat, dan sebelum mereka sampai di pasar tersebut, oleh orang-orang yang tinggal di tempat tersebut mereka dihadang. Ya, mereka dicegat, kemudian barang mereka dibeli oleh orang-orang yang mencegat ya tersebut sebelum sampai ke pasar. Dan Nabi melarang model transaksi atau jual beli yang seperti ini. Ya, apa larangan atau ilah larangan dari model transaksi jual beli yang seperti ini? Ya, karena ya orang-orang yang datang, ya orang-orang yang datang yang bawa barangnya ke pasar, ya mereka akan berusaha menjual barang sesuai dengan standar pasar. Ya, dan mereka akan berusaha mendapatkan keuntungan sesuai dengan ya standar pasar yang ada di tempat tersebut. Tapi apa tujuan mereka yang menghadang para pedagang ini sebelum ya sampai ke pasar? Ya, pertama kalau kita lihat kaitan dia dengan para pedagangnya, maka dia mencegat para pedagang itu sebelum para pedagangnya sampai di pasar, dan pedagang tidak tahu kondisi pasar seperti apa. Ya, mereka jahil. Ya, mereka tidak punya ilmu berkaitan dengan harga pasar, kondisi pasar, sehingga informasi yang mereka dapatkan hanya dari si pembeli yang menghadang mereka. Nah, sehingga informasi yang tidak lengkap, ya informasi yang hanya berasal dari satu pihak, punya potensi terjadinya kerugian di pihak yang lain. Ya, maka bisa jadi orang yang mencegat itu mereka memberikan informasi yang tidak benar. Ya, mereka memberikan informasi yang salah, dan mereka kemudian membeli barang-barang pedagang itu dengan harga yang murah. Nah, sehingga ketika mereka membeli barang para pedagang itu dengan harga yang murah, ya, dan nanti mereka jual, mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dan bayangkan ketika para pedagang itu barangnya dibeli dengan harga yang di bawah standar. Ketika mereka sampai di pasar dan tahu ternyata harga pasaran tidak seperti itu. Ya, bayangkan perasaan mereka. Ya, merasa ditipu, merasa dizalimi. Dan ini yang kemudian ya bertentangan dengan syariat Islam. Ya, bertentangan dengan ruh dalam Islam. Ya, ada pihak-pihak yang kemudian dizalimi oleh pihak yang lain dalam bermuamalah. Ya, sehingga praktek talaki aruban diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktornya adalah tadi unsur jahala, unsur ketidaktahuan yang ada di kalangan para pedagang yang belum sampai di pasar, yang kemudian dibeli oleh orang-orang yang mencegat mereka dengan harga yang di bawah pasaran, dan juga punya potensi nantinya oleh mereka yang membeli barang-barang itu mereka bisa mengontrol dan memonopoli harga pasar, dan lagi-lagi ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, sehingga talaki aruban termasuk jual beli yang diharamkan. Tapi apakah jual belinya haram atau halal? Ya, jelas haram. Tapi sah atau tidak sah? Nah, kita lihat rukunnya, ada penjual, yaitu para pedagang yang datang. Ada pembeli, ya mereka yang mencegat. Ada harga, ya ada harga, ada barang. Tadi ada uang, ya ada barang. Kemudian secara syarat yang lain ada akad jual beli, ya sighah ijab qabul ada. Nah, semuanya berarti terpenuhi syaratnya.
berarti sah. Ya, jual beli yang seperti ini kalau terjadi itu sah, ya tapi haram. Nah, kok bisa sah tapi haram? Ya makanya sahnya dilihat dari sisi syarat dan rukunnya. Kalau haramnya tadi ada unsur kezaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Terus bagaimana solusinya terhadap pihak yang dizalimi? Maka Rasul menjelaskan nanti kalau para pedagang ini ya sudah sampai di pasar dan mereka tahu yang terjadi sebenarnya seperti apa, mereka punya hak khiyar, ya punya hak untuk memilih melanjutkan jual belinya ya atau kemudian membatalkan transaksi jual beli. Ya jadi nanti insya Allah akan ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan khiyar. Ya maka pihak-pihak yang kemudian merasa ditipu oleh pihak yang lain, yang mendapatkan informasi yang salah dari pihak yang lain, nah itu mereka punya pilihan, ya punya hak khiyar. Makanya berkaitan dengan jual beli, ya harusnya antara satu pihak dengan pihak yang lain punya pengetahuan yang sama, sehingga potensi untuk mencurangi pihak yang satunya, nah itu tidak ada. Bahkan nanti ada ulama yang menjelaskan, ya seandainya ada seseorang yang dia punya informasi tentang proyek pemerintah, ya proyek pemerintah yang ada di sebuah tempat. Ya kemudian pemerintah ketika membeli sebuah tempat untuk dijadikan proyek pasti akan ada ya ganti untung, ya bukan ganti rugi, ganti untung yang kemudian bisa menjadikan harga tanah di tempat tersebut menjadi ya berlipat-lipat. Nah orang ini tahu ya informasi tentang itu karena dia orang dalam pemerintah. Kemudian masyarakat yang tinggal di tempat itu mereka tidak mengetahui ya tentang kedepannya mau dijadikan apa tempat mereka. Nah, kemudian ada yang punya tanah dan kemudian didatangi oleh orang yang tahu dan kemudian dibeli ya dengan harga yang biasa berlaku di pasaran. Ya dalam artian yang ini tahu nanti punya potensi sangat mahal di tempat itu, yang ini tidak tahu. Seandainya yang ini tahu nantinya akan dijadikan salah satu proyek pemerintah dan harganya pasti naik, nggak akan mau menjual dengan harga yang seperti itu. Nah, yang demikian pun termasuk sesuatu yang dilarang, yang diharamkan. Ya, kita menyembunyikan sebuah informasi ya terhadap pihak yang kita berjual beli dengan dia. Dan seandainya dia tahu informasi yang kita miliki, ya dia tidak akan mau bertransaksi sesuai dengan yang kita lakukan dengan dia dengan harga yang tadi. Nah, ya ini makanya laki-laki Islam menjaga hati. Ya masing-masing orang Islam itu ya dalam bermuamalah, dalam bertransaksi jual beli bukan sekedar ya sah atau kemudian rukunnya terpenuhi, syarat sahnya terpenuhi, tapi kalau punya potensi menyakiti orang lain, ya menjadikan orang lain merasa dizalimi. Nah ini yang kemudian ya jelas bertentangan dengan ruh Islam. Ya, jadi tolong dipahami ini ya dalam masalah jual beli ya bukan sekedar halal atau tidak halal, sah atau tidak sah, ya tapi ada potensi tidak yang kita lakukan itu kemudian mendolimi orang lain, menyakiti orang lain. Ya bukan sekedar mengejar keuntungan duniawi, tapi yang terpenting ya adalah mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat baik kepada hamba-hambanya. Nah, ini yang kedua. Jadi jual beli yang kedua pada pagi hari ini yang diharamkan adalah talaqi ar-rukban. Nah, bagaimana ketika si para pedagang ini ya sama mereka tahu tentang kondisi pasar seperti apa, ya sehingga bukan hanya pihak yang mencegat mereka yang punya informasi, tapi yang ini pun ya tahu informasi itu. Ya terlebih di zaman sekarang semua serba bisa diketahui melalui media sosial atau internet. Maka ketika yang ini tahu dan yang ini tahu, maka ilah dari keharamannya itu hilang, maka hukumnya menjadi boleh. Ya, hukumnya menjadi halal. Ya, jadi talaqi rukban tidak serta-merta kemudian kalau model seperti ini mencegat di jalan ya menjadi haram, bisa menjadi halal manakala kemudian kedua belah pihak sudah tahu kondisi pasar dan kedua belah pihak sudah tahu eh, tentang harga pasaran ya seperti apa. Ya seperti apa. Kemudian yang berikutnya menjual kepada pembeli yang lain. Ya dalam sebuah hadis dijelaskan la yabi'
ba'dukum ala bai'i ba'd. Ya, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian kalian menjual terhadap sebagian, ya sebagian yang lain. Dan nanti ada la yasum al muslim ala saumi akhi. Ya, hendaklah tidak menawar orang Islam itu terhadap penawaran yang sudah diberikan oleh saudaranya. Ya, jadi ada ini nanti paling tidak kalau dalam masalah jual beli. Ya, dalam masalah jual beli ya ada penjual, ada pembeli. Di mana larangan ini juga berlaku kepada kedua-duanya. Terhadap para penjual, ya terhadap para penjual. Ya seandainya ada seorang pembeli yang kemudian sudah melakukan tawar-menawar ya kepada salah seorang penjual dan kemudian sudah mau sepakat. Ya keduanya sudah mau sepakat tentang penjualan barang yang mereka transaksikan. Nah, kemudian tiba-tiba muncul pedagang yang lain. Ya, muncul pedagang yang lain yang mengatakan, "Saya bisa memberikan harga yang lebih murah, ya kalau kamu membeli barangku. Atau saya bisa memberikan kualitas yang lebih baik dengan harga yang sama." Nah, yang demikian, ya adalah termasuk yang dilarang dalam Islam. Ya, termasuk jual beli yang diharamkan. Ya, jadi, kita tahu kalau di kita ini kan ada model pasar yang nanti banyakkan penjual dibandingkan pembeli. Ya, sehingga kemudian pembeli di sini menjadi rebutan dari para pedagang yang ada di tempat tersebut. Nah, ketika pembeli ini ya baru baru datang, ya kemudian masing-masing memberikan penawaran nggak ada masalah. Ya kenapa? Karena belum sampai ke titik rukun. Bahasanya rukun itu sudah diam dan hendak sepakat terhadap sebuah transaksi. Ya, jadi kalau kemudian masih tawar-menawar secara umum, belum ketemu titik deal-nya, nah itu masih memungkinkan yang lain boleh memberikan penawaran. Tapi kalau kemudian sudah hendak deal, nah yang demikian ini tidak boleh diserobot. Ya, jadi pihak pedagang yang lain tidak boleh menyerobot pedagang yang barangnya sudah mau laku itu. Nah ini kalau kasus pedagangnya yang lebih banyak. Kalau kalau pembelinya yang lebih banyak, ya biasa terkadang pedagangnya itu sedikit, barang yang dijual juga juga sedikit dan dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, ketika sudah terjadi transaksi tawar-menawar segala macam dan sudah mau deal ya antara pembeli dan penjual, maka tidak boleh pembeli yang lain kemudian melakukan penawaran terhadap barang yang sudah mau dibeli oleh saudaranya. Ya, dengan mengatakan kalau dia beli dengan harga sekian, saya bisa bayar lebih. Nggak usah kamu jual ke dia, jual ke saya. Nah, kalau yang demikian dilakukan ya jelas, ya kalau pedagang dia hanya sekedar mencari keuntungan duniawi dan tidak mengerti tentang sebuah hukum. Ya menjadi kesempatan untuk merebut pelanggan orang lain. Nah, akhirnya terjadi jual beli. Ya namanya pembeli ada yang memberikan penawaran lebih menarik ya bisa jadi tergiur. Sama juga dengan kasus yang kedua. Ya, kasus yang kedua ketika pembeli yang lain kemudian memberikan penawaran. Ya, maka bisa jadi pedagang pun akan tergiur apalagi yang beli jarang. Ya, kemudian keuntungan tidak banyak. Nah, ini ada yang memberikan keuntungan lebih bisa jadi dia batalkan ya transaksi dengan yang pertama untuk diberikan kepada yang kedua. Nah, seandainya yang demikian terjadi, apa hukum jual belinya? Ya, karena sah atau tidak sah ini kan berkaitan dengan perpindahan kepemilikan. Ya, baik itu perpindahan kepemilikan barang atau perpindahan kepemilikan uang. Ya, jadi kalau kemudian tidak sah berarti perpindahan kepemilikan belum terjadi. Tapi kalau sah berarti ya perpindahan kepemilikan sudah terjadi. Jadi apa hukumnya? Yang demikian hukumnya sah. Ya, jadi nyerobot penjualan orang lain itu kalau terjadi hukumnya sah. Kalau nyerobot pembelian orang lain, ya kalau terjadi hukumnya juga sah. Tapi yang demikian itu haram. Ya, jadi dia kalau terjadi itu sah, transaksi jual belinya, tapi transaksi jual beli yang seperti ini adalah transaksi yang diharamkan ya dalam syariat Islam. Kenapa? Karena punya potensi tadi, ya menyakiti dan mendolimi orang lain. Ya bayangkan kalau masyarakat itu dibangun di atas
saling menzalimi terhadap yang lain hanya sekedar mencari kebutuhan dan keinginan pribadi, keuntungan pribadi. Ya rusak masyarakat itu. Dan jelas ruh peradaban Islam tidak dibangun di atas yang demikian. Ya tema ukhuwah itu adalah tema yang kemudian menjadi sebuah gambaran tentang fondasi keimanan sebuah masyarakat. Kalau masyarakatnya imannya baik, pasti ukhuwahnya baik. Tapi kalau masyarakat imannya nggak baik, terlihat dari ukhuwah mereka yang tidak baik pula. Nah, coba kita lihat sekarang, ya antar muslim dengan muslim yang lain, ya betapa mereka lebih mementingkan keuntungan pribadi mereka, ya walaupun menzalimi saudara-saudara muslimnya yang lain. Nah, yang begini jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mau ya dalam bermuamalah hanya melihat dari sisi keuntungan pribadi. Ini maka menjual terhadap penjualan orang lain atau membeli terhadap pembelian orang lain, nah dia dilarang dalam Islam. Dalilnya la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan juga dalilnya la yasum al-muslim ala saumi akhi. Tapi apakah ada pengecualian? Ya, apakah ada pengecualian yang demikian? Ya, kalau tadi kan syaratnya ketika masih tawar-menawar secara umum ya dan masih belum terjadi titik temu itu masih boleh. Tapi kalau sudah mau terjadi titik temu, nah di situ tidak boleh diserobot. Tapi nanti ada pengecualian di tema muzayadah. Ya di tema lelang. Ya di tema lelang, ya di mana dalam lelang memang dibuka kesempatan untuk pihak lain memberikan penawaran yang jauh lebih tinggi. Ya bahkan ketika sudah mau ya dihitung sampai 10, kalau tidak ada ya yang memberikan penawaran lagi, berarti yang memberikan penawaran terakhir itu yang memenangkan ya lelang tersebut. Ya dihitung. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketika sudah 9, ternyata ada pihak lain yang kemudian memberikan penawaran. Nah, walaupun sudah sepersekian detik lagi sudah deal, ya tapi kalau kemudian momennya adalah momen lelang, nah itu masih diperbolehkan. Jadi untuk lelang dia termasuk pengecualian dari yang demikian. Ya, dan kalau untuk lelang ya dia tidak ada kemudian dikatakan nyerobot jual beli saudaranya. Karena memang sejak awal dibuka, ya siapa yang mampu memberikan penawaran tertinggi maka dia yang memenangkan lelang tersebut dan dia berhak untuk mendapatkan barang yang dijual di situ. Ya termasuk nanti kebalikan dari lelang. Ya kalau lelang kemudian penawarnya ke atas. Biasanya antara penjual dengan pembeli. Kalau yang lain nanti berkaitan dengan tender sebuah proyek. Ya antar pengembang dengan si pemilik proyek biasanya nanti penawarannya semakin menurun. Ya penawarannya semakin menurun. Siapa yang bisa kemudian dengan dana yang lebih sedikit tapi bisa menjanjikan mengerjakan sebuah proyek, ya dia yang akan terpilih. Ya intinya kalau dalam lelang ataupun dalam tender tersebut, walaupun ya ada saling serobot antara satu dengan yang lain, tapi yang demikian tidak masuk ke dalam larangan hadits la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan juga tidak masuk ke dalam larangan la yasum al muslim ala saumi akhi. Baik, ternyata masih ada waktu, kita masuk ke ya jual beli yang keempat yang diharamkan adalah jual beli najis. Ya jual beli najis. Ya nanti ada beberapa definisi berkaitan dengan jual beli najis ini. Namun yang masyhur jual beli najis ini adalah upaya untuk menaikkan nilai jual. Ya upaya untuk menaikkan nilai jual. Biasa kalau kita ingin membeli sebuah barang, ya kita tidak ingin membeli barang itu kemudian asal-asalan. Ya kita ingin membeli barang itu dan yakin barang yang kita beli adalah barang dengan kualitas yang terbaik. Ya dan bagaimana cara mengetahui barang yang kita beli itu adalah bukan barang sembarangan, tapi barang yang kemudian punya kualitas terbaik. Nah biasanya ya dengan cara melihat respon masyarakat terhadap barang tersebut. Ya jika barang tersebut kemudian banyak pembelinya, maka kita punya keyakinan barang ini jelas bukan barang sembarangan.
Ya barang ini pasti barang yang berkualitas, buktinya pembelinya banyak. Ya kalau seandainya barang ini pembelinya tidak banyak, ya kalau seandainya barang ini nggak berkualitas pasti pembelinya nggak banyak. Ya sama halnya ketika kita lihat ya ada 2 rumah makan, ya sama-sama menjual, barang yang sama, makanan yang sama. Yang satu rame, yang satu tidak rame. Pasti kita akan datang ke yang rame. Kalau kemudian ya kita, mencari kualitas, ya karena pasti yang rame itu yang lebih berkualitas. Dan bisa jadi kemudian muncul, dugaan atau prasangka, ini kok nggak rame, jangan-jangan ada masalah ini dengan warung yang ini, makanya orang nggak mau datang ke situ. Nah, sehingga najis itu adalah ya upaya ngompor-ngompori orang ya untuk, membeli sebuah barang. Ya jadi kalau kemudian memang dasarnya yang beli banyak, ya kalau kita biasa jual beli online itu kan, ya nanti ada notifikasi itu, berapa orang yang telah membeli barang tersebut, ya kemudian bintangnya berapa, ini kan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran kualitas barang yang dijual di situ. Ya, yang demikian ketika terjadi dengan sendirinya nggak ada masalah. Ya kemudian warung kok memang rame, rame, berjubel, antri, kalau terjadi dengan sendirinya nggak ada masalah. Ya tidak ada unsur penipuan di situ, memang, rame. Ya tapi yang jadi masalah kalau kemudian ada pihak-pihak yang sengaja ya disuruh untuk, meramaikan tempat tersebut, ya tujuannya tidak untuk membeli, ya hanya duduk saja, meramaikan saja, ya berharap memancing orang-orang yang lain ketika melihat ada beberapa orang yang ada di situ, mereka tergerak untuk membeli, barang, di tempat tersebut. Ya ataupun, kemudian sengaja pura-pura melakukan order palsu, ya agar kemudian menaikkan, jumlah orang yang beli, produk tersebut. Nah, yang demikian namanya najis, ya namanya najis. Ya jadi, upaya oleh pihak-pihak tertentu untuk menaikkan, pamor sebuah barang, di mana dia tidak berniat untuk membeli barang tersebut, tapi dia melakukan itu untuk menjadikan, ya pihak yang lain tergerak membeli produk tersebut, ya membeli produk tersebut. Apa hukumnya? Yang demikian, ya termasuk sesuatu yang haram, ya sesuatu yang haram. Bahkan kemudian saking ramainya, ya bisa jadi kemudian, menaikkan, harga barang. Ya karena mengira barang itu berkualitas sehingga layak dibeli dengan harga yang mahal, buktinya apa? Orangnya yang datang banyak. Nah, yang demikian ya tidak boleh termasuk, jual beli najis. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, nah Rasulullah SAW an bai'in najis. Ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang jual beli najis. Ya termasuk nanti dalam lelang. Ya dalam lelang biasanya nanti, si penjual itu terkadang menyewa seseorang untuk pura-pura melakukan penawaran. Ya, memancing pihak lain untuk memberikan penawaran yang lebih tinggi. Nah, ini najis. Ya, yang begini tidak boleh, yang begini haram. Atau kemudian pemilik warung ya sengaja mendatangkan beberapa orang untuk duduk di warungnya agar orang yang di luar warung itu mengira oh warung itu ramai. Ya, berarti yang aman kalau beli di situ. Nah, itu juga najis. Ya, jadi yang demikian adalah menjadikan sesuatu yang aslinya nggak begitu menjadi begitu, itu yang diharamkan. Kenapa? Ada unsur penipuan. Ya, ada unsur penipuan. Tapi kalau kemudian terjadi secara alami tidak ada unsur penipuan tersebut, ya tidak ada masalah. Nah, kemudian kalau sekarang, ya sekarang itu kan di tema jual beli online, ya entah melalui marketplace atau medsos ataupun yang lain, ya dan nanti berkaitan dengan follower, ya jumlah follower, jual beli follower. Apa hukum jual beli follower? Yang ya ketika orang sampai mau membeli follower itu kan memang punya nilai, ya punya nilai yang sehingga layak untuk dibeli. Nah, ketika tujuan jual beli follower ini adalah untuk eh, ya melakukan upaya najis, ya menjadikan orang yang melihat ya seandainya ya nanti dia punya toko online ya baik di marketplace ataupun di media sosial pada umumnya dan ya kemudian di situ yang memfollow sangat banyak sekali. Ya sehingga ketika orang masuk ke akun tersebut ini kok banyak sekali followernya, ya berarti kayaknya berkualitas ini. Ya barang ini berkualitas.
Tapi ternyata followernya itu akun-akun palsu. Ya akun-akun yang kemudian ya tidak asli, akun-akun robot. Ya tapi kenapa ya dilakukan itu tujuannya semakin banyak followernya kan ya menjadikan pihak yang lain percaya tentang kualitas barang yang dia jual. Nah, kalau niatnya yang demikian ya jelas tidak boleh. Ya kalau niatnya demikian ya jelas tidak boleh. Kenapa? Ya karena ada upaya najis. Ya upaya mengelabui orang lain yang mengira apa yang dia jual itu sesuatu yang punya nilai tinggi dengan banyaknya follower, tapi ternyata followernya ya adalah akun-akun yang fiktif, ya akun-akun palsu, akun-akun yang tidak asli. Ya, jadi intinya nanti dilihat tujuan jual beli followernya apa. Kalau tujuannya adalah najis, berarti dia masuk ke larangan jual beli najis. Tapi kalau kemudian sebuah akun dengan banyak follower, ya dengan banyak follower, ya di mana targetnya bukan untuk najis. Ya targetnya kalau berarti banyak followernya, berarti kalau kemudian memasarkan barang di situ, ya akan banyak orang-orang yang melihat, ya dan menjadikan para followernya itu sebagai ya pangsa pasarnya, ya tidak untuk menipu dengan cara najis, ya bisa jadi hukumnya bisa berbeda. Makanya lagi-lagi dilihat. Ya jadi kalau followernya tujuannya adalah untuk najis, yang ngompor-ngompori orang, mengelabui orang, merekayasa seakan-akan terlihat banyak, ya pembelinya banyak pelanggannya. Nah yang demikian yang dilarang. Ya demikian yang dilarang. Baik, karena waktu yang diberikan kepada saya ya sampai jam 10:15 ini masih ada 5 menit lagi. Ya jadi intinya tadi kalau kita review sejak awal ya 4 jual beli yang diharamkan dalam Islam yang kita bahas pada pagi hari ini melengkapi jual beli yang lain yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama tadi bai'ul hadir lil badi, jual beli orang yang tinggal di perkotaan terhadap orang yang tinggal di pedalaman, ya dan tadi ilahnya adalah menjadi simsar, menjadi wakil, menjadi makelar yang ketika orang pedalaman punya makelar orang yang tinggal di perkotaan, maka barang yang dia bawa bisa dititipkan di makelar tersebut dan kemudian ya barang yang dijual tidak serentak sehingga mempengaruhi harga pasar. Ya dan dia bisa mengatur barang yang disuplai ke pasar sehingga kemudian ya barang menjadi langka dan bisa menaikkan harga yang demikian dilarang. Kenapa? Ada madarat bagi kepentingan masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua adalah talaki arhuban, mencegat para pedagang. Ya sebelum mereka sampai ke pasar, kenapa diharamkan? Ya karena ada potensi para pedagang tidak mengetahui kondisi pasar, ya tidak mengetahui harga pasar sehingga ketika dicegat di tengah jalan, ya mereka menjual barangnya dengan harga di bawah harga pasar. Ya karena informasi yang mereka punya tidak lengkap, nah sehingga nantinya ketika mereka sampai ke pasar mereka tahu mereka telah menjual barang mereka di bawah harga pasar sehingga ada kezaliman di situ. Ya ada doror ya terhadap pihak lain yang demikian jelas diharamkan. Tapi kalau terjadi jual beli seperti ini, dia halal. Dia bukan halal, dia sah, tapi tidak halal. Ya, sahnya karena semua rukun dan syaratnya terpenuhi, ketidakhalalannya karena ada kezaliman di situ. Terus bagaimana kalau dia sah tapi ada kezaliman? Ya tadi Rasul menetapkan ada khiyar. Ya para penjual ini punya dua pilihan. Dia boleh memilih untuk melanjutkan jual belinya, artinya tidak membatalkan atau kemudian dia memilih untuk membatalkan. Tapi kalau para penjualnya sudah tahu kondisi pasar dan harga pasar, nah itu kemudian ilahnya sudah hilang, sehingga yang demikian boleh. Ya ketika terjadi pembelian sebelum sampai ke pasar, tapi sama-sama tahu harga, nah ulama mengatakan boleh. Nah yang ketiga tidak boleh membeli barang yang mau dibeli oleh Muslim yang lain, ya atau barang yang dijual oleh Muslim yang lain atau oleh orang lain gitu ya. Jadi dan itu ketika sudah mau deal, ya ketika sudah mau deal. Tapi kalau masih ya menawar secara umum, masih terbuka secara umum, ya dia masih belum masuk ke larangan hadis ini. Dan kemudian ada pengecualian tadi di lelang muzayada ataupun ya ketika menjadi lawan lelang ya untuk tender tadi itu. Dan kemudian yang keempat adalah jual beli najis. Ya, jadi melakukan upaya yang merekayasa seakan-akan barangnya itu banyak pembelinya. Ya, yang demikian kemudian dilarang karena bisa jadi
Ya orang tertipu dengan banyaknya orang yang datang ke situ, yang mengira barangnya bagus, tapi ternyata tidak. Ya, tapi ternyata tidak. Dan yang demikian juga menjadi kezaliman bagi para pedagang yang lain, yang mereka tidak melakukan upaya ini. Ya karena akhirnya barang, yang mereka jual tidak laku karena sepi, dan orang beralih ke situ karena mengira di situ banyak, ya banyak pelanggannya. Dan adapun nanti, jual beli tafrik, as-safqah, kemudian, bai'atain fi bai'ah dan jual beli yang lain insyaallah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ustaz Syukur. Baik, Masya Allah, jazakumullah Wah, khairan kepada Ustadz Ali yang kemudian beliau juga sudah merangkum secara garis besar dari apa yang telah beliau sampaikan dari pembahasan kajian jual beli pada hari ini. Ayah bunda dan para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita punya waktu pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Ali, falyatafadhal mashkur, silahkan ditanyakan melalui aplikasi Ki dan Ki atau melalui chat yang tersedia di aplikasi Zoom ini. Baik, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan insya Allah saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada pertanyaan pertama yang termaktub di aplikasi chat Zoom ini, yaitu Bismillah, dari Bunda Haliza Murawati. Adakah batas maksimal presentasi untuk menaikkan harga jual dari harga modal? Baik. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ustadz dulu. Ustadz, apakah langsung dijawab atau? Ya, kita satu-satu dulu, Ustadz. Dibacakan semua. Ya, karena khawatir terlewat nanti kalau terlalu banyak. Ya, karena bisa baik, jadi baik. satu pertanyaan jawabannya terlalu panjang, gitu ya. Oke, baik, Ustadz. Ya tidak ada batasan khusus ya dalam mengambil keuntungan terhadap barang yang kita jual. Dalilnya apa? Ya dalilnya apa? Sahabat mulia Urwa Al-Bariqi, beliau pernah diminta oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membelikan untuk Rasul kambing. Kemudian Rasul berikan 1 dinar, ya 1 dinar untuk dibelikan kambing. Ternyata Urwa Al-Bariqi ini sahabat yang pandai, ya memilih barang, ya sehingga kemudian dia bisa memilih barang yang dijual murah tapi kualitasnya luar biasa. Ya sehingga dia membeli dengan 1 dinar 2 ekor kambing. Dan di tengah perjalanan pulang 1 ekor kambingnya ditawar orang ya dengan harga 1 dinar. Ya sehingga kemudian dia jual 1 ekor kambingnya dengan harga 1 dinar sehingga dia kembali kepada Rasul membawa 1 dinar ya kemudian membawa 1 ekor kambing. Jadi hampir 100% ya keuntungan yang didapatkan oleh Urwa Al-Bariqi dan Rasul tidak melarang itu. Ya dan juga nanti riwayat yang lain adalah Zubair bin Awam yang kemudian pernah membeli tanah seharga sekitar ya 170.000 kalau tidak salah, yang kemudian nanti dijual oleh putra beliau nantinya, yaitu dengan harga yang berlipat-lipat. Ya, bukan hanya 100% kelipatannya, bahkan ya berlipat-lipat sangat banyak sekali, ya tidak ada masalah. Jadi tidak ada batasan khusus untuk mengambil keuntungan. Ya, namun yang perlu dipahami adalah ketika kita mengambil keuntungan itu, keuntungan yang kita ambil ya sesuai dengan apa yang ada di pasaran. Ya dalam artian begini, ketika kita mengambil keuntungan 100% dan kemudian orang-orang di pasaran mau membeli barang kita dan merasa tidak tertipu dengan harga yang demikian, tidak ada masalah. Jadi intinya ketika kita jual dengan harga berapapun dan yang demikian masih sesuai dengan harga pasar, ya nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah begini, ketika kita melihat ada seseorang yang dia ini kayaknya nggak ngerti deh harga pasar. Nah kemudian kita naikkan setinggi-tingginya, ya karena kita tahu orang ini nggak ngerti. Nah kemudian akhirnya orang ini beli.
ke kita dengan harga yang sangat tinggi, ya mungkin dia dia awalnya ridho karena dia nggak tahu. Nah, tapi ketika dia kemudian tahu pasarannya nggak segitu, nah itu udah nggak boleh. Ya, yang demikian tidak boleh. Ya, tapi kalau kemudian, tidak ada unsur ghaben, ya unsur penipuan karena pihak yang membeli tidak tahu harga, nah itu insya Allah nggak ada masalah. Jadi ketika sama-sama tahu harganya, ya berapa dan sama-sama ridho dan tidak ada unsur ghaben, memanfaatkan ketidaktahuan pihak yang lain, maka tidak ada batasan khusus untuk mengambil berapa keuntungan, ya yang mau kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz Syukur. Ustaz Syukur. Gangguan sinyal ya, kayaknya ya beliau. Oh iya. Baik, saya lanjut aja pertanyaan kedua Ustaz ya. Tadi Ya. saya masih mute. Oh, ada. Ya udah. Tafadhol Ustaz, lanjut. Fadal. Ya. Saya tadi mute tadi ya. Saya mohon maaf. Jadi saya ulangi perkataan saya. Syukron jazakallah khairan katsiran Ustaz atas penjelasan dari jawaban yang disampaikan oleh Bunda Haliza Murawati. Mudah-mudahan dapat dipahami jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah Ustaz, apakah endorse berbayar masuk najasyi atau tidak Ustaz? Tafadhol. Ya, endorse berbayar. Jadi intinya yang jadi masalah di najis ini, yang jadi masalah di najis ini adalah upaya untuk menaikkan nilai sebuah barang, tapi hakikatnya barang itu tidak sekualitas itu. Ya artinya hanya memacu pihak yang lain, untuk membeli barang tersebut karena melihat banyaknya orang ya yang datang dan membeli padahal pura-pura saja. Nah, seandainya kemudian mengendorse ya dengan biasanya menggunakan public figure. Ya seandainya memang yang dijual itu ya dijelaskan sesuai apa adanya, ya kualitasnya seperti itu, ya kemudian apapun yang disampaikan sesuai dengan aslinya ya tidak ada masalah. Ya ini kan kemudian menggunakan public figure hanya untuk meyakinkan kalau memang barang yang dia jual itu ya bukan barang yang apal-apal, tapi ketika menyampaikan informasi, nah itu benar, ya itu tidak ada masalah. Makanya nanti ada dua pembahasan di sini ketika menggunakan public figure itu tidak ada unsur ghish, ya tidak ada unsur ghish, ya berarti tidak ada masalah. Dan kemudian public figure itu ketika datang ke situ, yaitu kemudian ya dia tidak berbohong atas apa yang dia tawarkan. Ya, jadi intinya nggak ada masalah, insya Allah untuk endorse segala macam, ya dia bukan bagian dari najis, ya dengan syarat yang dia sampaikan itu apa adanya. Yang dia sampaikan itu apa adanya, tapi kalau kemudian dia tambah-tambahkan sesuatu yang lebih yang tidak ada pada barang itu, nah yang demikian masuk ke najis, juga masuk ke dalam ghish, ya unsur penipuan. Ya, wallahu bisawab. Ini Ustaz Syukur ini sudah mengendorse berapa Ustaz? Masya Allah. Belum Ustaz. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz Ali. Berikutnya, Ustaz mohon izin bertanya. Misalkan kita saat belanja sudah menawar barang dan disepakati. Tapi karena penjualnya meminta lebih dari 1 kilogram pembeliannya, lalu kita nawar lagi. Boleh nggak Ustaz? Gimana Ustaz? Coba. Ulang. Mohon izin bertanya Ustaz, misalkan kita saat belanja sudah menawar barang dan disepakati. Tapi karena penjualnya minta lebih dari 1 kilogram pembeliannya, lalu kita nawar lagi, boleh nggak? Ini Ya. Ustaz, Anda baca Ya, dari yang tertulis ini. Ustaz. Baik. Ya, jadi ya ketika ya tawar menawar, ya kemudian ketika kita beli barang, ya kemudian oke, harganya sekian. Ya kemudian barangnya oke.
Tapi ini masih ada barang nih, sekalian saja ya 1 kilo gitu. Ya berarti banyak banget 1 kilo. Boleh nggak kemudian harganya? Nah, insya Allah menawar yang demikian tidak ada masalah. Ya karena masih di majelis yang kemudian masih terbuka ruang ya untuk saling tawar menawar. Ya dan ketika kemudian pedagangnya ridho dengan menurunkan harga karena mengambil yang lebih banyak lagi ya insya Allah nggak ada masalah. Jadi ya menawar dengan penawaran yang baru ketika pedagang yang menginginkan yang dijual itu lebih dari yang awal, ya insya Allah tidak ada masalah. Ya selama nanti sama-sama ridhonya dan kemudian terjadi kesepakatan terhadap ya jual beli itu. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Berikutnya ada pertanyaan dari Ummu Fauzan. Bismillah, jika pembeli sudah beli tempat kita, kemudian kita ambil foto sebagai dokumentasi, nanti kita upload di sosmed kita sebagai testimoni pembeli, bolehkah Ustaz? Ya, ya insya Allah yang demikian tidak ada masalah. Ya insya Allah tidak ada masalah. Yang pertama, ya kalau mengupload gambar orang kan berarti ya dilihat dulu apakah orangnya ridho untuk diupload di medsos. Tapi kalau kemudian orangnya sih nggak ada masalah, fine-fine saja gitu ya. Ya insya Allah nggak ada masalah. Jadi untuk ya screenshot misalkan ya pembelian orang terhadap produk kita, ya insya Allah yang demikian bukan termasuk najis. Ya karena real terjadi. Ya real terjadi, ya tidak ada unsur penipuan. Nah insya Allah yang demikian tidak ada masalah. Allah lebih salah. Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan jawaban Ustadz dapat dipahami oleh Ummu Fauzan. Baik. Ayah bunda hadirinul hadirat, kita masih punya waktu lagi. Di waktu di HP saya menunjukkan 10.23, kita masih beberapa menit, 22 menit lagi ya. Masih kita sampai jam masih 11 setengah jam lagi lebih, kita masih punya waktu. Ya. Jika ada pertanyaan lagi, silahkan ditanyakan kepada guru kita berkaitan dengan kajian pagi kita kali ini, berkaitan dengan beberapa penjualan yang dilarang dalam Islam. Ustaz, kalau misalnya belum ada, Anda boleh bertanya, Ustaz. Ya, silakan, Ustaz. Ya, Ustaz. Nah, ini pertanyaan Anda ini berkaitan dengan tadi mencegat itu, Ustaz. Cuman ini pertanyaan terjadi di kampung ya, Ustaz. Di kampung itu biasanya para pedagang itu, pedagang dari Jawa atau dari Sulawesi itu menjual ke kampung di NTT. Mereka membawa barang dagangan untuk berjualan ke kampung-kampung, Ustaz. Mengelilingi kampung untuk menjual. Ini masuk dalam ahlul hadar dan ahlul badi atau bukan? Ya karena apa? Dan ini karena pertanyaan ini muncul, apakah di zaman kita sekarang ini masih ada istilah ahlul badi atau tidak, Ustaz? Karena secara umum memang masyarakat sudah tidak nomaden lagi ya, Ustaz, tidak bertempat tinggal semua. Ya, ya tadi berkaitan dengan ahlul hadar dan ahlul badi dan juga talaki aruban. Ya manakala kemudian ilah keduanya adalah tentang memonopoli harga sehingga memadaratkan pihak-pihak yang lain dan juga tadi ada unsur jahalah dari salah satu pihak sehingga salah satu pihak dirugikan. Nah, ketika kedua hal ini kemudian bisa kita hilangkan, ya terlebih untuk sekarang kan orang-orang di pedalaman yaitu kan membutuhkan pihak-pihak yang lain yang bertugas sebagai distributor ya kemudian membawa satu barang ke tempat yang lain. Nah yang demikian selama bisa menghindari tadi ya unsur jahalah dari salah satu pihak sehingga melahirkan kerugian di pihak tersebut dan juga tidak ada unsur memonopoli harga yang sampai ke tahap mendolimi. Nah, insya Allah nggak ada masalah. Ya karena ilah keharamannya hilang walaupun prakteknya hampir mirip, ya ulama mengatakan yang demikian tidak ada masalah. Ya terlebih yang demikian sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan seandainya tidak ada para distributor itu, ya kebutuhan masyarakat tidak akan terpenuhi. Maka bahkan tidak sekedar kebolehan, tapi ya menjadi sebuah amal baik kalau dilakukan dengan niat ibadah insya Allah yang demikian.
Allah bisawab. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Baik, Ya. Ustaz, berikutnya ada pertanyaan lagi. Bismillah. Ada investor mau menginvestasikan uangnya ke pengelola usaha. Bagaimana caranya supaya terhindar dari unsur riba? Akadnya seperti apa? Poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan? Demikian, Ustaz. Baik, ya ini kan kalau investasi, ya paling tidak nanti masuknya di tema mudharabah. Ya, salah satunya di tema mudharabah, dan di mudharabah nanti ada yang namanya sahibul mal, ya pemilik harta atau investor, pemodal, kemudian ada mudharib. Ya, ada mudharib. Mudharib ini pelaku usaha yang menjalankan usaha dari dana yang disuntikan oleh investor tadi. Nah, akad mudharabah ini yang nanti terjadi bagi hasil. Ya tinggal disepakati. Ya disepakati pola usahanya apa. Ya pola usahanya apa, bergeraknya di bidang apa. Nah, kemudian ketika memperoleh keuntungan, nanti persentase pembagiannya seperti apa. Nah, insya Allah ketika semuanya dikelirkan ya di awal, ya dikelirkan di awal, yang demikian nggak ada masalah. Ya, demikian nggak ada masalah. Makanya untuk ya akad mudharabah ini, ya berarti akad di awalnya disepakati berapa persentase keuntungannya dan usaha apa yang nanti disepakati untuk dijalankan. Ya contohnya dahulu ketika seorang investor ya menanamkan sebuah modal kepada para pedagang. Kemudian investor ini membuat persyaratan. Ya, saya tidak mau kemudian dagangannya itu ya nanti sampai melewati seberang lautan. Ya karena punya potensi nanti bisa kapalnya tenggelam segala macam, maka barang-barangnya bisa hilang. Nah, seandainya investor punya syarat tapi nanti dilanggar oleh mudharib, ketika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh mudharib. Ya kenapa? Karena atas kelalaian dia dan dia sudah keluar dari perjanjian, ketika terjadi kerugian dia yang menanggung. Tapi kalau kemudian mudharib menjalankan semua sesuai dengan kesepakatan, ya ketika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh si pemilik modal. Ya si pemilik modal rugi harta, si mudharib rugi tenaga. Tapi kalau kemudian terjadi keuntungan, nanti sepakati. Tidak harus 50-50. Ya tergantung kesepakatan, bisa 80, bisa 20 ataupun yang lain. Ya dan ya bagaimana caranya biar tidak terhindar dengan riba. Ya berarti memang tadi ya disepakati dan dijelaskan konsekuensi dari mudharabah seperti apa. Ya karena terkadang masyarakat tidak paham, namanya investor itu kadang maunya untung. Ya maunya untung. Nah, sehingga di awal kita mudharabah ya mudharabah. Tapi giliran rugi, ya yang rugi itu kemudian ditanggung oleh si mudharib, si pelaku usaha. Tapi ketika untungnya dibagi. Nah, ini hakikatnya bukan mudharabah. Itu hakikatnya utang piutang. Seakan kemudian investornya mengatakan, nih saya hutangi 10 juta, ya nanti kalau kamu untung sekian, nanti bagi saya ya sebagian keuntungannya. Tapi kalau kamu rugi ya kamu yang nanggung. Nah itu bukan mudharabah, itu utang piutang yang ketika kemudian mendapatkan keuntungannya dikasih ke pemilik modal, nah itu riba jatuhnya. Ya makanya bagaimana agar ya investasi ini tidak jatuh ke dalam sesuatu yang riba, maka silakan dipelajari dengan sangat detail ya pembahasan tentang mudharabah dan juga konsekuensi yang terjadi dalam akad tersebut. Ya, dalam akad tersebut. Yang masalah di kita itu masyarakatnya kadang hanya memahami istilah. Ya, tapi kemudian prakteknya di lapangan tidak mau seperti itu. Ya, atau seandainya kemudian seorang pengusaha mengatakan, ya invest ke saya, kalau rugi saya yang nanggung kerugian. Kalau untung saya bagi dua. Ya kita bagi dua. Nah itu juga riba. Ya karena hakikatnya itu bukan investasi, tapi itu adalah utang piutang. Buktinya apa? Ketika rugi dia yang nanggung, itu utang piutang. Ya karena kalau mudharabah ketika rugi ya yang menanggung kerugian adalah sahibul mal. Ya jadi saya terangkan ya sekali lagi ya kalau untuk
investasi agar tidak terhindar dari riba, pastikan dia memang mudharabah. Nah, bagaimana mudharabah itu? Ya, ada sahibul mal, pemilik modal atau investor, kemudian ada mudharib atau pelaku usaha. Nah, kemudian keduanya sepakat usaha apa yang mau dijalankan, kemudian apakah ada permintaan khusus dari mudharib ini terkait usaha yang tidak boleh dimasuki oleh si pengusaha ini, dan juga nanti kalau terjadi keuntungannya, ya berapa persentase pembagiannya. Tapi kalau terjadi kerugian dan si mudharib ini sudah menjalankan sesuai dengan standar ya operasional SOP, ya maka kerugian ditanggung oleh si pemilik modal. Tapi seandainya ketika terjadi kerugian, ya kok pemilik modal nggak mau menanggung kerugian, yang kemudian kerugian dibebankan kepada sahibul atau mudharib, yang demikian bukan mudharabah. Yang demikian hakikatnya adalah utang piutang dan yang begitu akad ribawi. Ya nantinya mengandung akad ribawi. Ya mungkin ya yang paling dasar seperti itu. Kalau detailnya ya bisa di forum yang lain ataupun ya bisa di majelis yang lain. Ya karena ini masalah panjang gitu ya. Ya tapi semoga dengan penjelasan yang singkat itu bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas jawabannya dan mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Baik, berikutnya Ustaz ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Bu Ria Pawitra. Bismillah, Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah hukum jual beli yang membentuk jaringan dengan jenjang harga berbeda antara agen dan reseller? Tapi posisi keduanya bisa berubah naik menjadi distributor atau agen dengan akumulasi penjualan dihitung dari jaringan di bawahnya. Produsen mengklaim bukan MLM, tapi prakteknya seperti ini. Ustaz, demikian Ustaz. Ya, jadi sebetulnya untuk penetapan harga, terserah si pemilik barang. Ya, contoh sederhananya begini. Saya punya barang, saya jual ke fulan, itu harganya sekian. Dan dia mau, saya jual ke fulan harganya beda lagi. Dia juga mau, ya nggak ada masalah, walaupun harganya berbeda, ya tidak ada masalah. Kenapa fulan kok lebih murah? Ya, orang dia tetangga saya, ya terserah saya dong, gitu ya. Harganya lebih murah. Ya, jadi intinya dalam akad jual beli, si pemilik barang atau penjual, ya terserah dia jual dengan harga berapapun, ya kepada orang yang berbeda dengan harga berbeda tidak ada masalah. Ya contoh dahulu Imam Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah rahimahullah, seorang pedagang yang hebat luar biasa. Ya dan biasanya pedagang yang hebat itu dia punya keahlian membeli barang yang murah tapi bisa memilih kualitas yang bagus. Sehingga kualitas yang bagus ini kalau dijual itu harganya bisa melejit. Ya karena pandai memilih barang yang berkualitas ya dari barang-barang yang dijual murah. Nah, beliau membeli dengan harga sekian untuk 2 buah barang. Nah, satu barang beliau jual itu sudah hampir menutup modal. Kemudian datang teman beliau ingin membeli barang ke beliau, ya maka beliau mengatakan cukup bayar sekian karena saya beli ini dengan harga sekian, tadi sudah laku sekian. Tinggal kamu tutup sisa modalnya. Ya, itu kan sangat murah sekali. Nah, sebetulnya yang demikian tidak ada masalah. Jadi kalau kemudian dibuat ya berjenjang, ya yang tingkatan ini kalau ngambil barang itu harganya sekian. Kalau yang ini nanti ngambil barang harganya sekian, yang ini harganya sekian. Nah, itu terserah si pemilik barang. Nah, sebetulnya yang menjadi ilah keharaman MLM itu ya adalah yang atas itu kemudian banyak mengambil keuntungan dari mereka yang ada di bawah. Dan biasanya ketika terjadi akad jual beli, itu barang yang dijual itu tidak seperti nilai. Ya, nilai aslinya. Barang yang biasanya ya dia harganya murah, tapi kemudian kenapa menjadi mahal? Karena di samping penjualan barang itu ada kesempatan untuk menjadi anggota. Ya, kemudian yang anggota ini mendapatkan keuntungan dari semakin ya banyaknya piramid yang dibangun ya di atas jaringan itu. Nah, yang demikian yang diharamkan. Ya artinya kalau potensi yang demikian bisa dihindari. Ya, potensi yang demikian bisa dihindari. Barang yang dijual itu bukan sebagai upaya untuk memanipulasi
ya memanipulasi pengambilan keuntungan dari unsur yang lain, ya insya Allah nggak ada masalah. Jadi larangan MLM ada di sisi itunya. Ya makanya kalau misalkan syukur, ya kalau mau jadi anggota sebuah jaringan bisnis, kemudian beliau harus beli barang dulu ke jaringan tersebut. Ya nanti kalau sudah beli barang, beliau menjadi anggota yang kemudian berhak untuk menawarkan barang-barang itu ke pihak yang lain. Nah, barang yang aslinya 50.000 itu dijual 200.000. Nah, tapi kenapa Ustadz Syukur mau membeli barang yang harganya itu harusnya cuma 50.000 menjadi 200.000? Karena yang beliau beli itu bukan barangnya sebetulnya. Yang dibeli adalah kesempatan untuk bisa bergabung ya di jaringan tersebut yang kemudian saling mengambil keuntungan terus-menerus ya kepada anggota-anggota yang baru. Nah, yang demikian jelas haram. Ya, penjualannya bukan real, hanya manipulasi saja. Ya, dan di titik yang kemudian memang sudah tidak memungkinkan nambah anggota, ya selesai, hancur semua itu. Ya, jadi kalau kemudian dibuat berjenjang, ya agen besar, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, harganya beda-beda ya insya Allah tidak ada masalah. Ya, jadi secara umum, ya ketika modelnya seperti itu insya Allah tidak masalah, tapi kalau kemudian menghukumi real, ya berarti harus dilihat dulu, ya detailnya seperti apa mereka. Ya, tapi kalau kemudian dipahami seperti itu, ya insya Allah tidak ada masalah. Allah bisa. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan jawaban dari Ustaz ini bisa dipahami oleh Buria Pawitra yang bertanya. Tapi Ustaz, masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Bu Haliza Murawati lagi. Apakah penjualan tanah ada zakatnya, Ustaz? Baik, Ustaz. Iya. Ya, nanti ada apa namanya? Zakat urud at-tijarah. Ya, zakat urud at-tijarah. Zakat barang-barang yang diperdagangkan. Nah, syarat barang-barang yang diperdagangkan itu, ya syarat barang-barang yang diperdagangkan itu kemudian ada zakatnya. Ya pertama nanti ada nisab, ada haul. Ya ada nisab, ada haul. Ya nisabnya nisab emas 85 gram. Ya kalau kemudian barangnya sudah memenuhi itu, ya berarti kemudian dihitung 1 tahun. Nah itu nanti kemudian ada zakatnya. Nah kemudian kalau tanah gimana? Ya tanah gimana? Ketika dia menjadi urud at-tijarah, menjadi barang yang diperdagangkan. Ya misalkan saya jual beli tanah. Ya jadi jualan saya bukan barang-barang yang ada di toko, tapi jual beli saya itu tanah banyak gitu ya. Nah, berarti tanah di situ menjadi urud at-tijarah, barang-barang yang diperdagangkan. Tanah aslinya nggak ada zakatnya. Ya, kalau dibuat pertanian baru kena zakat. Ya, zakat pertanian. Kalau kemudian dijadikan barang dagangan, ya kemudian dia terkena zakat barang dagangan. Tapi syaratnya apa? Zakat barang dagangan tadi dia sudah sampai nisab, berarti harga tanahnya berapa? Sudah di atas 85 gram belum? Kemudian sudah sampai 1 tahun. Ya sudah sampai 1 tahun. Nah, tapi kalau kemudian belum memenuhi 2 syarat itu ya belum ada zakatnya. Ya sehingga ketika ternyata saya jual tanah, ya sebulan sudah laku. Nah, apakah ada zakatnya? Ya enggak ada. Ya, tidak ada zakatnya. Ya, nah terus uang yang saya miliki ya berarti nanti digabung dengan harta saya yang lain. Kalau kemudian sudah waktunya zakat mal ya berarti dia masuk ke zakat mal itu kalau memang dia digabung dengan zakat saya dan sudah masuk waktunya membayar zakat. Tapi secara umum ya tanah itu tidak ada zakatnya dan ketika dijual pun tidak memenuhi 2 syarat nisab dan haul dia tidak ada zakatnya. Ya tapi saya nggak tahu untuk model zaman sekarang itu dikit-dikit kena zakat. Warisan kena zakat gitu ya. Ya kemudian dapat hadiah kena zakat. Ya jadi nyari kiasnya itu ada-ada saja. Ya kemudian warisan dikiaskan dengan mendapatkan harta karun, ya rikas. Nah ini kias yang terlalu jauh dan mengada-ngada. Ya sehingga tadi apakah penjualan tanah ada zakatnya? Kalau untuk hukum fikih yang dijelaskan ulama tidak ada. Tapi kalau kemudian lembaga zakat sekarang saya tidak tahu. Ya karena mereka sangat kreatif untuk membuat zakat baru yang kemudian tidak dikenal di kalangan para ulama fikih.
Ya, jadi saya hanya memberikan pandangan secara fikih tidak ada zakatnya selama dia tidak memenuhi dua syarat tadi, ya nisab dan haul. Wallahu a'lam bishawab. Ya, paling kenanya pajak nanti satu kur ya. Baik, Ustaz. Ya, dan pajak beda dengan zakat. Ya, Ustaz, kenapa pajak? Jazakumullah khairan Ustaz, dapat dipahami oleh Bu Haliza Merawati. Berikut Ustaz masih ada pertanyaan lagi. Berikut pertanyaannya, kalau ada orang misalnya dapat proyek, nah minta fee-nya bukan dalam bentuk fee uang Ustaz, tapi minta tanah sebidang. Ini boleh tidak Ustaz? Ya, nah ini perlu dipertegas lagi Atau barang lain yang, seperti mobil. Nah, ini boleh tidak Ustaz? ya, yang memberikan fee siapa gitu ya. Ya, Ya. yang memberikan fee siapa. Nah, begini ya, kalau kemudian proyek ini, ya ini adalah proyek pemerintah misalkan, kemudian ada pihak dalam, ya pihak dalam yang kemudian kalau kamu mau dapat proyek, ya kamu harus memberikan fee ke saya. Ya, yang kemudian fee-nya itu ya bisa berupa macam-macam, bisa berupa uang, ya bisa berupa tanah, bisa berupa mobil ataupun yang lain. Nah, sehingga kemudian gara-gara pemberian fee tersebut akhirnya ya mendapatkan proyek dari pemerintah. Nah, yang demikian jelas, ya jelas tidak boleh. Ya demikian jelas tidak boleh. Apa dasar kemudian orang itu berhak mendapatkan fee? Ya apakah karena dia kemudian bisa memuluskan si pengusaha kemudian mendapatkan proyek dari pemerintah, yang ada yang begitu adalah riswah. Ya yang begitu adalah suap. Ya yang begitu adalah suap, jadi jelas model fee yang demikian tidak dibenarkan. Ya makanya lagi-lagi ketika memang kerjanya jelas, ya kerjanya jelas, tidak ada sangkut paut dengan penentuan kebijakan, tapi dia murni usaha dia. Ya misalkan ya seseorang yang bekerja sebagai pihak yang menghubungkan antara pencari jasa dan pemberi jasa. Nah kemudian dia mendapatkan fee karena usahanya nggak ada masalah, karena dia tidak ya punya kepentingan untuk menentukan sebuah kebijakan. Tapi kalau yang dimaksud fee di sini berkaitan dengan proyek pemerintah dan harus membayar beberapa kepada pihak yang ada di situ, itu namanya riswah. Ya, dan yang demikian namanya haram, bentuknya apapun haram. Ya, uang haram, tanah haram, mobil haram, ya apapun haram. Nah, tapi yang perlu dipahami begini. Ya perlu dipahami begini. Ini proyek, ya proyek misalkan besar. Kemudian proyek ini mengandung hal yang berkaitan dengan kemaslahatan secara umum. Nah, seandainya kemudian kita yakin perusahaan kita adalah yang terbaik di bidang itu, dan pihak yang lain itu masih di bawah kita, dan kalau kemudian tidak kita ambil proyek itu, tapi diambil oleh pihak yang lain, nanti yang dirugikan adalah masyarakat, karena pasti pengerjaan mereka nggak akan benar. Yang dirugikan masyarakat. Nah, berarti di situ ya wajib kita untuk berupaya mendapatkan proyek itu. Ya, kenapa? Karena tadi untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, ya dan kita pun yakin kalau kita yang lebih berhak untuk yang demikian karena kita lebih kompeten. Tapi bagaimana dengan kemudian ada paksaan kita harus membayar fee itu? Nah, seandainya pun kita harus membayar fee itu, tapi tujuannya bukan tadi ya menyokok untuk mendapatkan proyek, murni proyek, tapi karena tadi kita merasa kita yang lebih berhak, bukan pihak yang lain. Dan kalau tidak kita ambil, madharatnya lebih besar. Maka kalaupun kita memberikan fee itu, maka fee itu menjadi riswah bagi yang mendapatkan fee itu, tapi bagi kita itu tidak menjadi riswah. Kenapa? Karena kita membeli kebenaran. Ya, dan kebenaran tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan bayar uang. Ya berarti bagi kita itu terpaksa mengeluarkan itu, dan itu tidak berdosa, tapi yang berdosa adalah orang itu. Ya, yang berdosa adalah orang itu. Makanya semua harus diukur. Ya ada kadar ukurannya, dan kemudian fee-nya juga harus dilihat. Ya modelnya seperti apa nanti. Ya juga model proyeknya. Ya, jadi kita tidak bisa menentukan seperti apa kalau tidak mendapatkan gambaran lebih umum lagi. Makanya tadi saya menjelaskan batasan-batasan secara umum, dan silakan dari batasan tadi yang saya jelaskan ya dikaitkan dengan pertanyaan dari si penanya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz.
Jazakumullah khairan katsiran. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat. Alhamdulillah pertanyaan yang masuk sudah dijawab oleh Ustadz Ali dengan jawaban yang singkat, jelas dan padat. Kita masih punya waktu lagi kurang lebih 15 menit. Silahkan ada yang mau ditanyakan lagi, tafadhol. Mengirimkan Kayaknya baru chatnya. ada yang masuk nih, Ustaz. Oh ya Ustaz, ya fadhol. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Afwan, telat masuknya. Maaf, tanya tentang berdagang dengan sistem reseller. Kadang barangnya masih di toko, tapi karena kita reseller, cuma dikasih foto, maka foto itulah yang disebar secara online buat jualan kita. Ini bagaimana dengan sistem ini, Ustadz? Bukannya barang harus dibeli atau dimiliki dulu baru dijual, Tad? Mohon pencerahannya. Jazakallah khairan katsiran. Dari Adi Rashid. Betul, Ustadz? Baik. Ya reseller. Kalau reseller ini dia ketika menjual barang ya dan dia harus beli ke supplier atau ke produsen, artinya dia bukan wakil dari produsen. Ya kalau seandainya dia wakil dari produsen kan selesai. Ya dia hanya menjualkan barang yang dijual oleh produsen. Ya dia ya tidak harus memiliki segala macam, tidak ada masalah. Ya dia pasang gambar pun tidak ada masalah karena hakikatnya dia hanya wakil. Tapi kalau reseller ini adalah pihak yang bukan wakil ya dari produsen, ya murni dia berjualan sendiri, ya tapi dia baru mendapatkan gambar saja. Ya dia baru mendapatkan gambar saja. Yang demikian boleh atau tidak boleh? Nah, bisa boleh, bisa tidak boleh. Ya, adapun hadis tentang la tabi' ma laysa indak. La tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual apa-apa yang belum menjadi milikmu. Ini berkaitan dengan sahabat mulia Hakim bin Hizam yang kemudian datang kepada Nabi mengatakan, wahai Nabi, ada seorang yang menyerahkan uang kepada saya untuk membeli sebuah barang, tapi saya belum punya barang itu. Dan saya akan pergi ke pasar untuk membeli barang ya tersebut, dan kata Nabi, la tabi' ma laysa indak. Jangan jual apa yang belum kamu miliki. Nah, ulama berbeda pendapat berkaitan makna hadis ini. Sebagian mengatakan la tabi' ma laysa indak, jangan jual barang yang bukan milikmu. Ya berarti kalau kita belum punya barang, berarti kita nggak boleh jual barang tersebut. Tapi salam jual beli salam juga kita tidak punya barang. Tapi kan kita boleh menjual. Nah, dalam masalah salam nanti kalau dalam mazhab Syafi'i, ada yang namanya kan ada namanya salam muajjal, ada namanya salam hal. Salam muajjal itu kalau kita jual barangnya belum ada, tapi waktu penyerahannya sebulan lebih. Itu semua ulama sepakat boleh. Ya, semua ulama sepakat boleh. Tapi kalau kemudian sekarang kita ngepost barang, ya kemudian kita kasih spesifikasinya, ya tapi belum kita punya barang itu, baru nanti kalau ada orang yang beli ke kita baru kita carikan. Ya sebagian mengharamkan tadi dengan ilah menjual barang yang belum dimiliki, dan kalau dimasukkan ke dalam salam termasuk salam hal. Ya salam hal itu waktu penyerahannya sangat singkat. Ya waktu penyerahannya sangat singkat sehingga memungkinkan ya kita tidak mendapatkan barang itu sehingga menjadi haram. Ya sebetulnya ini masalah khilafiyah. Kalau di Indonesia ada ustadz yang mengharamkan itu. Ya tapi insya Allah yang rojih tidak haram, bisa halal, tapi saya kasih tahu caranya. Ya dalam mazhab Syafi'i yang demikian boleh. Ya dalam mazhab Syafi'i yang demikian boleh. Ya karena alasan Nabi melarang penjualan Hakim bin Hizam itu bukan menjual barang yang tidak dimiliki. Karena kalau sekedar menjual barang yang tidak dimiliki, jual beli salam juga menjual barang yang tidak dimiliki. Tapi kenapa Nabi melarang Hakim bin Hizam? Berarti itu jual beli barang muayyan. Jual beli barang tertentu. Ya contohnya kalau saya mengatakan saya jual spesifikasi motor seperti ini miliknya Ustadz Syukur. Nah, yang saya jual itu motornya Ustadz Syukur. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kemudian saya kasih spesifikasi motor yang mirip motornya Ustadz Syukur, tapi juga bisa motor yang lain, nah itu boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi ilah larangan hadits Hakim bin Hizam itu adalah barang muayyan, barang tertentu miliknya orang.
Makanya Nabi mengatakan la tabi' ma laisa indak, jangan jual apa yang bukan milikmu, maksudnya milik orang lain secara tertentu. Tapi kalau bukan tertentu, maka dalam mazhab Syafi'i boleh. Kemudian pendapat yang kedua, ya kalau salam yang waktu penyerahannya lama boleh, tapi kalau salam yang waktu penyerahannya singkat, tapi bisa dipastikan kita dapat barangnya, itu boleh. Ini pendapat Ibnu Taimiyah kalau nggak salah. Kemudian pendapat yang ketiga, ya kalau jual beli salam, ya kita belum punya barang, kita hanya jual speknya, gambarnya, tapi waktu penyerahannya tidak lebih dari setengah bulan, itu haram. Ya, karena tadi Nabi kenapa melarang Hakim bin Hizam? Karena waktu penyerahannya singkat, ya salam hal. Nah, makanya kita ikut pendapat yang mana? Kalau kemudian kita ikut pendapat yang mengharamkan salam hal, maka pola reseller yang kemudian baru memasang gambar, ya belum punya barang, baru nanti mencarikan barang itu ketika sudah terjadi jual beli dengan pembeli. Nah, kalau ikut pendapat yang ketiga jelas haram. Tapi kalau kita ikut pendapat yang kedua, berarti kita harus yakin dulu, bisa nggak mendapatkan barang itu? Stoknya ada nggak? Kalau stoknya ada di produsen, berarti halal. Kalau stoknya nggak ada dan kita yakin nggak dapat barang itu dalam waktu yang disepakati, berarti nggak boleh. Tapi kalau kemudian kita ikut mazhab Syafi'i, ya secara umum nggak ada masalah. Ya secara umum nggak ada masalah, baik salam muajjal ataupun salam hal, dan larangan menjual barang yang tidak dimiliki itu maksudnya menjual barang milik orang lain. Ya secara muayyan, secara tertentu. Adapun jual beli spesifikasi barang yang barangnya belum kita miliki, yang demikian tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya, jadi intinya kalau mendapatkan yang mengharamkan jangan kaget. Tapi saya lebih cenderung insya Allah yang demikian nggak ada masalah. Baik. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan pertanyaan Abi Rashid ini mudah-mudahan dapat dipahami oleh Abi Rashid dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ali. Baik, Ayah Bunda, kita masih punya waktu 7 menit lagi nih. Jika ada satu pertanyaan, silahkan terakhir ya, satu pertanyaan terakhir akan diajukan kepada Ustadz jika masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz. Baik, Ustadz, ada satu pertanyaan lagi, Ustadz, dari Bu Yuyun Estini. Bismillah, Ustadz, apakah zakat sapi barang dagangan harus sesuai nisab atau sesuai harga sapi saja? Demikian, Ustadz. Baik, ya sapi barang dagangan ya. Baik, nanti sapi kan dia masuk di dua, ya zakat zakat peternakan. Tapi kalau sapinya tidak diternak, tapi untuk perdagangan, berarti dia masuknya di urud at-tijarah. Ya di urud at-tijarah. Nah, urud at-tijarah tadi, barang-barang yang diperdagangkan itu kan tadi syaratnya ada nisab, syaratnya ada haul. Ya, nisabnya itu tadi 85 gram, ya 20 dinar, ya 20 dinar 85 gram, ya 20 dinar 85 gram. Nah, nanti kita lihat seandainya sapinya itu yang dijual itu sudah di atas itu. Ya contohnya misalkan saya punya 10 sapi. Ya punya 10 sapi, punya kandang-kandangnya juga. Nah, nanti yang dihitung zakatnya itu kandangnya nggak usah dihitung, nilai kandang nggak usah dihitung. Yang dihitung adalah ya sapinya itu. Contohnya begini. Saya punya uang 1 miliar. Ya, saya ingin jualan sapi. Nah, untuk jualan sapi kan ya jelas, ya saya butuh kandang segala macam untuk menampung sapi-sapi tersebut. Ya, kemudian butuh perlengkapan untuk penunjang kehidupan sapi tersebut. Nah, kemudian baru ketika sudah ada kandang, ya saya alokasikan dana. Ya, dana 200 juta untuk membangun kandang-kandangnya dan tempatnya. Kemudian yang 800 juta saya belikan sapi ya untuk saya perdagangkan. Nah, berarti barang dagangannya adalah sapi. Nah, kalau dengan nilai 800 juta jelas dia di atas nisab. Nah, kapan kita zakatkan? Ya nunggu 1 tahun. Ya setelah barang yang kita jual itu sudah memenuhi nisab. Nah, berarti kita lihat perkembangan jualan saya. Kalau sapinya yang awalnya kemudian hanya 20. Tapi ketika saya jual beli terus berkembang, nanti di tahun berikutnya ya sapinya itu sudah 50. Nah, berarti 50 ini yang kita hitung.
Ya 50 ini kita hitung, kita taksir berapa harganya. Ya, jadi kita taksir harga barang jualan kita. Nah, kemudian penaksiran itu 2,5%-nya yang kemudian dikeluarkan zakat, ya zakat perdagangannya. Jadi bukan barang yang laku tidak terkena zakat, ya tapi barang yang kita sedang jual itu, nah itu yang berlaku di zakat urud at-tijarah. Nah, zakat urud at-tijarah. Jadi yang dihitung adalah barang dagangannya, adapun tempat, ya kandang dan yang lain nggak usah ditaksir, ya karena dia tidak termasuk barang yang dijual. Jadi yang dijual saja yang ditaksir, dan kemudian zakatnya adalah 2,5%. Ya semoga bisa dipahami. Ya karena memang zakat ini tadi bercampur antar satu harta dengan harta yang lain, sehingga butuh pembahasan tersendiri ya untuk bisa dipahami dengan baik. Tapi kalau pahami, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz, atas jawabannya. Alhamdulillah. Baik, itu ada chat lagi kayaknya, Nat. Ya, dari harga beli atau harga pasar gitu, Ustaz? Masih ada sambungannya. Ya, bukan harga beli, harga jualnya. Ya kita mau jual berapa? Ya kan, ya jadi, ya dia kan sudah berkembang, kan bisa kita taksir. Makanya kan nggak langsung pas kita beli itu kan, contohnya begini, tadi saya beli harga sapi itu kan, uang saya kan 800 juta. Tapi setahun ke depan, apakah nilai sapi itu masih 800 juta? Kan tidak. Dia kan terus naik kan? Ya dia terus naik. Ya karena dia semakin besar atau kemudian harganya memang semakin naik. Nah, berarti harga saat itu yang itu kita jadikan taksiran untuk menentukan berapa zakat yang kita keluarkan. Begitu satu. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Sepertinya sudah ada jawaban dari Bunda yang bertanya bahwa baik, Ustaz, sudah paham. Alhamdulillah. Berarti penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz sudah dapat dipahami semuanya. Ya. Dan saya yakin bahwa mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kalau jual belinya itu sifatnya musimahan, ya kayak jual beli kurban. Nah, untuk jual beli kurban kan dia nggak sampai 1 tahun. Berarti dia belum memenuhi haul. Berarti dia tidak terkena zakat di situ. Ya, kena zakatnya mungkin nanti keuntungannya dicampur dengan harta kita, nah itu jatuhnya di zakat mal. Tapi kalau zakat perdagangan, kalau belum sampai 1 tahun nggak masuk, gitu ya. Baik, Ustaz Zugur. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Ustadz Ali, juga ayah dan bunda hadirin hadirat yang sudah berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan, dan juga Ustadz Ali yang telah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Saya yakin insya Allah dapat dipahami oleh kita semuanya karena jawabannya sangat mudah dipahami walaupun kita memerlukan tambahan ilmu lagi untuk memahami apa yang Ustadz sampaikan. Ayah dan bunda hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa kita sudah sampai pada penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini, dan waktu di HP saya menunjukkan pukul 10:59, artinya 1 menit lagi kita waktu kita berakhir. Hanya saja saya minta izin untuk mengambil ruh dari apa yang kita sampaikan, kita dengarkan bersama dari guru kita bahwa Ustadz Ali selalu memberikan kajian kepada kita, memberikan ruh kepada kita, memberikan ilmu kepada kita. Beliau selalu mengaitkan apa yang beliau sampaikan dengan target kita adalah peradaban, target kita adalah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kajian muamalah kita ini walaupun interaksi kita sama kita, tapi pada hakikatnya kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan target kita ke depan adalah kita ingin menghadirkan peradaban Islam yang kemudian kita tidak lagi kagum dengan peradaban-peradaban di luar daripada peradaban Islam. Dan kita juga ingin mengagumi dengan syariat Islam kita yang begitu gamblang, begitu jelas, begitu rinci, memberikan panduan kepada kita dalam niti kehidupan kita ini. Barakallahu fikum Ustadz Ali, dan jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum ayah bunda hadirin hadirat yang telah berpartisipasi pada kajian hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan hidayah ilmu dan hidayah taufik kepada kita sehingga Allah mampukan kita dapat memahami apa yang sudah disampaikan dan
kita pelajari pada hari ini, Allah membukakan kita untuk bisa mengamalkan. Kita tutup kajian ini karena tadi kita mengawali dengan lafaz al-basmalah dan kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kepada Abi Rashid saya ucapkan jazakallah khairan katsiran. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, wa iyyak.